Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara di podcast Tribun Lampung. Tribuners, seperti yang kita ketahui, tiap minggunya Tribun Lampung selalu menyajikan podcast dengan tema yang berbeda-beda dan tentunya menarik untuk ditonton bagi Tribuners di rumah. Kali ini Mutiara akan membahas podcast terkait dengan tema UMKM. Ya, seperti kita ketahui nih Tribuners, di Provinsi Lampung UMKM itu sudah merajalela, bahkan jumlahnya sudah banyak, udah ratusan UMKM mungkin ya sudah ada di Provinsi Lampung. Dan saat ini kita akan ngobrol lebih jauh tentang salah satu komunitas UMKM dan juga UMKM yang dikelolanya sendiri. Telah hadir bersama dengan Mutiara di studio Tribun Lampung, yakni Bapak Raden Teddy selaku Ketua Umum Komunitas UMKM Naik Kelas Nasional. Halo Pak, apa kabar nih Pak? Sapa Tribuners mungkin di rumah. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua pelaku UMKM seprovinsi Lampung, Kota Bandar Lampung dan kota kabupaten lainnya. Oke, jadi Tribuners, Pak Raden Teddy ini adalah bukan salah satu ya, tapi merupakan ketua umum dari salah satu komunitas UMKM yang ada di Indonesia ya Pak, udah tingkat nasional nih ya Pak ya. Nah, berbicara tentang salah satu komunitas ini, kayaknya langsung aja nih kita ngobrol dengan Pak Raden Teddy selaku ketua umumnya. Kita akan mengulik lebih jauh apa sih itu komunitas UMKM Naik Kelas. Nah, bisa dijelasin nih Pak, gimana sih awal inisiasi terbentuknya komunitas UMKM Naik Kelas? Oke, Bu Mutiara, atau Mbak aja ya. Iya. Lebih akrab ya. Jadi pandemi COVID-19 ini asal muasal atau latar belakang dari terbentuknya komunitas UMKM Naik Kelas. Akhir Desember 2019 kita luncurkan program UMKM Naik Kelas sebenarnya. Nah, kita buka dan disiarkan nasional oleh berbagai media. Kemudian kita buatlah acara offline dalam bentuk seminar nasional. Tepatnya di bulan Maret. Nah, sayangnya seminar tersebut hampir gagal. Karena apa? COVID-19 masuk Indonesia, udah heboh, udah beberapa kegiatan di stop. Tapi alhamdulillah kita tetap berhasil menyelenggarakan seminar nasional tersebut dengan tajuk UMKM Naik Kelas. Kemudian seiring waktu akhirnya kita berpikir kenapa nggak kita bentuk saja wadah organisasi kewirausahaan yang namanya Komunitas UMKM Naik Kelas. Nah, bersama tokoh-tokoh nasional saya sebagai pelopor untuk mendirikan komunitas UMKM Naik Kelas mengajak Dewan Pendiri yang merupakan tokoh-tokoh nasional yang akhirnya pada 10 Oktober 2020 kami resmikan terbentuknya komunitas UMKM Naik Kelas dengan akte pendirian notaris dan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM. Jadi 10 Oktober 2020. 10-10-2020. Oke, tanggal yang bagus ya gitu ya Pak ya, 10-10-2020. Jadi ini Tribuners, awal mulai terbentuknya tadi udah diceritakan sama Pak Raden Teddy gimana sih awal terbentuknya komunitas UMKM Naik Kelas. Nah, sebenarnya nama Naik Kelas ini kan unik gitu ya Pak. Nah, itu bisa kasih tahu nggak nih kenapa sih namanya komunitas Naik Kelas gitu? Oke. Jadi kalau kita dengar naik kelas ini paling kan saat sekolah nih. Iya, betul. SD, SMP, SMA. Nah, syarat naik kelas tentu nilainya angka ya. Angka, betul sekali. Angkanya bagus. Nah, begitu juga UMKM. UMKM ini kan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, masing-masing mikro itu ada nilainya, syaratnya. Kecil juga ada kriterianya dan juga menengah. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru dengan PP 7 tahun 2021 bahwa usaha mikro itu dengan omset maksimum, ini maksimum ya, 2 miliar setahun. Jadi kalau di bawah 2 miliar, ada yang tanya Pak Teddy, kami cuma 10 juta. Ya, di bawah 2 miliar, masuk mikro dong. Iya. Sepanjang penjualannya 2 miliar ke bawah dalam 1 tahun, atau modalnya di bawah 1 miliar per tahun, itu usahanya mikro. Nah, artinya kalau dia mau naik kelas, penjualannya harus di atas 2 miliar dong. Setiap tahunnya? Ya, artinya naik kelas dari mikro ke usaha kecil. Usaha kecil, syaratnya penjualannya itu maksimum 15 miliar. Dari 12 sampai 15 miliar penjualannya setahun. Dengan modalnya hanya 5 miliar. Oke. Nah, usaha menengah 15 miliar sampai dengan 50 miliar. Itu kriterianya. Maka dikatakan naik kelas kalau penjualannya meningkat dari kelas mikro ke kelas kecil. Dari kelas kecil ke kelas menengah dan dari kelas menengah ke kelas besar. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini kita dapat ilmu baru nih Tribuners di rumah. Mungkin kan Tribuners di rumah juga belum paham nih ya Pak. Ternyata dari mikro, kecil, menengah itu usaha itu ada perbedaannya. Tadi sudah dijelaskan kalau misalkan setahun
kurang dari 2 miliar, Mikro ya. itu masih dikatakan usahanya mikro. Kalau misalkan kecil itu udah 5 miliar, betul Pak? 2 sampai 15 miliar. 2 sampai 15 miliar. Wah, luar biasa sekali nih Tribuners. Kita mendapatkan ilmu baru nih ya. Nah, terkait dengan tujuan dari komunitas UMKM naik kelas ini, tujuannya itu sebenarnya apa Pak? Bisa dijelaskan ke Tribuners? Oke. Jadi data UKM ini dulu namanya UKM ya. Baru ada di tahun 97. Sampai hari ini tidak ada peningkatan UMKM yang signifikan. Oke. Sementara hasil survei komunitas UMKM naik kelas secara nasional mengatakan 80% UMKM di Indonesia ini memberikan apresiasi positif kepada pemerintah. Oke, luar biasa. Kok nggak meningkat? Berarti kan pemerintah sudah melakukan banyak hal, tapi UMKM-nya nggak meningkat. Nggak meningkat, betul. Nah, itulah dasar kami kenapa kami akan menciptakan, merealisasikan bagaimana UMKM ini bisa berkembang naik kelas sesungguhnya. Naik kelas dalam arti kata berdasarkan kriteria omset dan aset atau modal. Penjualannya meningkat, modalnya juga meningkat. Nah, ini harus terrealisasi. Karena apa? Kami melihat pemerintah sudah melaksanakan berbagai hal, namun tidak berkesinambungan. Artinya tidak bagaimana sih caranya naik kelas. Apalagi Indonesia Emas 2045, beberapa negara maju itu jumlah pengusaha besarnya antara 0,2 sampai 0,4% dari total pengusaha. Indonesia baru 0,01% nasional ya. Jauh berarti. Jauh. Jaraknya. Baru ya kalau kita mau tahu jumlah pengusaha besar Indonesia itu berapa sih? 5.550 Indonesia. Pengusaha besar. Padahal jumlah penduduknya luar biasa banyak gitu ya Pak. Ke depan 2045 supaya Indonesia diprediksi menjadi 5 besar negara kekuatan ekonomi dunia di 2045. Iya betul. Rata-rata negara maju yang ekonomi kuat itu jumlah pengusahanya tadi 0,2 sampai 0,4. Dengan berbagai perhitungan Indonesia butuh 250.000 pengusaha besar di 2045. Kalau ditarik garis normal nanti 2045 kita baru punya 12.000. Berarti apa? Nggak bisa kerja biasa. Harus kerja yang luar biasa. Oke, nggak bisa biasa-biasa aja deh ya, jadi harus ekstra luar biasa tentunya ya Pak. Nah, terkait dengan UMKM naik kelas ini, penasaran sih komunitas ini anggotanya itu siapa aja sih Pak, boleh tahu? Oke, jadi tentu dengan namanya UMKM, berarti kan anggotanya itu adalah pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah. Tadi ya, ada 3 tadi. Boleh nggak pengusaha besar? Sangat boleh, karena kami butuh pengusaha besar sebagai mitra. Oke. Tentu dia bukan anggota biasa, pengusaha besar, anggota luar biasa. Luar biasa. Nah, UMKM butuh pengusaha besar sebagai mitra sesuai dengan arahan pemerintah juga. Nah, ini jadi anggotanya itu adalah anggota biasa adalah pelaku UMKM, anggota luar biasa adalah satu pengusaha besar, kedua bukan pengusaha tapi akademisi yang menjadi pengurus. Nah, jadi pengurus juga ada akademisi, ada dari pemerintahan, dari berbagai lain yang bukan pengusaha yang bisa membantu pelaku UMKM. Intinya semua pihak yang terlibat yang memang bisa memajukan UMKM. Benar sekali. Yang tentu di dalam hal ini pengurus. Karena kita melihat banyak sekali sih pemerhati UMKM, tapi tidak banyak yang pandai berbahasa UMKM. Ini menarik loh Mbak Mutiara, karena bahasanya UMKM ini berbeda dengan bahasanya bank, bahasanya birokrat, bahasanya macam-macam deh. Oke, kalau boleh tahu bahasanya UMKM itu gimana sih Pak? Ya, jadi ya orang ataupun pihak ataupun siapalah yang ingin menjadi pembina, pemerhati UMKM, ya harus tahu cara penyampaian bahasa itu tidak bisa kita menggunakan bahasa sehari-hari kita. Cara berpikir UMKM pun tidak bisa kita anggap mereka paham saat itu. Contoh saja, saya memberikan suatu pelatihan. Wah, ngerti semua nih lagu UMKM. Tapi besok-besok lupa. Iya, betul. Atau kita sharing sesuatu. Bapak Ibu UMKM nanti lakukan ini. Caranya 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Chatting saya, Pak tadi caranya gimana? Itulah yang terjadi UMKM kita. Artinya dengan 64% lebih pelaku UMKM di Indonesia tidak berpendidikan tinggi. Mereka maksimum sebatas SMP loh Mbak Mutiara. Inilah kondisi Indonesia. Kita harus pandai berbahasa UMKM. Gak bisa kita tanya penjualan kamu setahun berapa? Gak paham mereka. Iya betul. Penjualan sehari berapa?
Itu bahasa UMKM, lebih sederhana, lebih detail, artinya langsung to the point kalau bahasa Iya, nggak usah berbelat-belit ya. Terus bahasanya pakai bahasa yang biasa gitu ya. Sederhana. Ya sederhana yang mungkin lebih mudah dipahami oleh para pelaku UMKM. Karena kan pelaku UMKM ini dari berbagai pendidikan ya. Benar. Ya, Pak. Nah, berbicara tentang komunitas UMKM dan kan kita ini sekarang berada di era digitalisasi nih Pak. Berbicara tentang era digitalisasi, seberapa penting sih UMKM ini untuk bisa memanfaatkan era digitalisasi ini untuk meningkatkan kualitas dari UMKM itu sendiri? Kalau ditanya seberapa penting, menurut saya wajib loh Mbak. UMKM yang nggak ikut digitalisasi, ya khawatir tergeras. Artinya Anda akan mati. Di berbagai kesempatan saya komunitas UMKM naik kelas dan juga pemerintah selalu mengatakan UMKM hari ini wajib digitalisasi. Berarti kalau misalkan berbicara tentang digitalisasi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Raden Teddy, katanya bukan hanya penting tapi memang wajib untuk diterapkan semua pelaku UMKM untuk bisa meningkatkan kualitas dari UMKM-nya. Nih masih ada penasaran juga nih tentang komunitas UMKM naik kelas ini. Boleh tahu nggak sih Pak kegiatannya apa saja sih yang biasanya dilakukan? Oke. Secara umum tiga kegiatan atau 3 pembinaan yang kita lakukan ya dalam hal pembinaan dan pelatihan ya Mbak Mutiara. Pertama dari sisi kompetensi. Nah kompetensi kan banyak ya. Banyak, 75% UMKM kita nggak bisa buat laporan keuangan. Nah, kami ajari secara sederhana. Ya alhamdulillah banyak yang ngerti sih akhirnya. Itulah kenapa banyak sekali UMKM nggak dapat kredit bank karena nggak punya laporan kredit keuangan. Ini pelan-pelan. Kalau di YouTube komunitas UMKM naik kelas itu ada beberapa tayangan tentang cara 30 menit membuat laporan keuangan, Anda paham. Nah saat itu paham, saya besok lupa. Besok lupa kalau nggak diterapin. Terus aja kan. Kedua tentang jaringan pasar. Berdasarkan survei komunitas UMKM naik kelas bahwa 40% pelaku UMKM di Indonesia ini jaringan pasarnya sebatas kota dan kabupaten. Ada sekitar 6% yang sebatas RT. Nah ini biasanya warung-warung ya, warung-warung kayak gitu ya. Nah, juga berdasarkan survei 77% pelaku UMKM di Indonesia ini usahanya dari rumah. Nah ini ya, artinya memang kami memberikan pelatihan-pelatihan. Yang kedua tadi jaringan, jaringan pasar. Bagaimana UMKM ini mengembangkan jaringan pasar dengan digitalisasi. Dan yang ketiga adalah permodalan. Permodalan tadi saya sampaikan 75% lebih pelaku UMKM di Indonesia ini belum terakses oleh perbankan. Pemerintah mentargetkan di 2024 nanti setidaknya 30% kredit nasional itu untuk UMKM. Hari ini baru 20%. 20%. Ya. 20%. Targetnya 2024 harus 30%. Ya, kita doakan semoga bisa mencapai dengan targetnya. Saya pesimis loh. Saya nggak yakin tercapai. Kenapa itu Pak? Nah ini kan menarik. Ini yang jadi pertanyaan. Kenapa Bapak merasakan pesimis itu? Saya statement ke beberapa media. Pemerintah mentargetkan 30% rasio kredit UMKM di 2024. Saya pesimis. Saya tidak yakin kalau bank bekerja dengan cara biasa. Tapi kalau bank merubah cara kerjanya, insya Allah berhasil. Cara kerjanya. Kerjanya. Coba bayangkan, KUR pertama kali, saya lupa persisnya kalau nggak salah 2007 ya. Diluncurkan sampai hari ini adakah perubahan signifikan? Hanya berubah bunga subsidinya saja. Ya. Tidak seperti pengusaha yang lain dapat kredit hanya bayar. Kalau bahasa sederhananya bayar bunga aja deh. Kalau KUR kan bunga plus pokok. Oke lah mungkin 100 juta ke bawah bunga plus pokok. 100 juta ke atas sampai 500 mungkin UMKM bisa bayar bunganya seperti kredit besar lainnya. Polanya itu PRK ya bahasa keren, bahasa pasarnya itu. Ini pun tidak ada perubahan. Dan saya sempat usulkan dengan pandemi after atau pasca pandemi ini banyak sekali pelaku UMKM yang jatuh, yang biaya checkingnya jelek dan lain-lain. Mau ya dibuatlah suatu semacam produk kredit berbasis resiko. Oke. Gitu. Luar biasa sekali ya. Jadi banyak sekali sebenarnya saran oleh Pak Raden Teddy ini untuk kemajuan dari UMKM di mana ada keterlibatan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah keterlibatan bank ya sebagai pemberi modal mungkinnya untuk para pelaku UMKM dan juga pemerintah untuk memberi kebijakan yang bisa saling menguntungkan bagi para pelaku UMKM. Berbicara tentang pelaku UMKM, nah menurut Pak Raden Teddy sendiri bagaimana sih kondisi UMKM di Provinsi Lampung? Wah, ini saya melihat beberapa kali karena saya dulu pernah lama di Lampung. Oke, berapa tahun itu Pak? Ada 9 tahun. Saya dulu sempat kerja di Bank BUMN, bagian analis kredit. Oke. Nah, bersyukurnya saya di situ dan Lampung ini luar biasa. Hampir seluruh sektor ada.
Saya beruntungnya ditempatkan pernah di Lampung, saya pernah belajar hampir seluruh sektor bisnis. Nah, beberapa kali saya melihat dengan akses tol, ini teman-teman, ini infrastruktur ya, akses tol yang saat ini ada di Bandar Lampung di Provinsi Lampung, dampaknya sangat positif. Iya, karena memudahkan ya. Ya. Tapi negatifnya apa? Macet. Tapi macet itu tanda ekonominya meningkat loh teman-teman. Macet, tinggal nanti pemerintah memperbaiki bagaimana. Wisata Lampung luar biasa, saya lihat dari Palembang, dari Jambi, Bengkulu, banyak nih plat-platnya di kota Bandar Lampung. Betul. Di pantai-pantai dari Jakarta, Banten, rame nih Bandar Lampung. Sekarang udah nggak susah ke Bandar Lampung, tinggal kesiapan kawan-kawan UMKM. Iya, betul. Siap-siap omset Anda meledak. Iya. Nah, artinya prospek Bandar Lampung, Provinsi Lampung sangat bagus saat ini, Mbak Mutiara. Tinggal bagaimana inovasi produk-produk UMKM. Ya, oleh-oleh, bukan hanya makanan minuman, tapi kerap, lain-lain lah. Lampung terkenal dengan tapisnya, ada sulaman khusus, gajah dan lain-lain ya. Banyak ikon-ikon yang bisa dijadikan sebagai oleh-oleh khas dari Lampung. Benar sekali. Oke, nah saya juga agak penasaran nih, kan di sini Pak Raden Teddy ini selaku ketua umum dari komunitas UMKM Naik Kelas. Nah, sebenarnya Pak Raden Teddy sendiri punya nggak sih Pak usaha yang dikelola sendiri atau UMKM yang dikelola sendiri? Ya, saya dulu saat saya jadi karyawan, kenapa akhirnya saya tidak lagi jadi karyawan? Karena saya punya usaha. Oke, usaha apa itu kalau boleh tahu Pak? Kalau dulu di bidang jasa konstruksi, saya kembangkan di perdagangan, reseller, dan hari ini juga saya punya usaha di bidang training dan consulting. Jadi ya, saya semuanya masih UMKM loh, semuanya masih UMKM. Jadi ya, saya kembangkan itu, akhirnya saya fokus menjadi pelaku usaha. Karena pada dasarnya nanti juga saya sebagai karyawan saya juga pensiun, kenapa tidak? Dari umur saya mungkin saat itu 42 tahun saya 42 tahun saya fokus. Sebelumnya memang 10 tahun 2001 saya mulai buka usaha. Oke. Nah, saya kembangkan akhirnya di 2012 saya fokus kepada usaha saja. Jadi udah nggak kerja lagi nih ya sebagai karyawan ya. Walaupun kecil-kecilan jadi bos di tempat usaha. Iya benar banget. Kan biasanya di sini banyak yang nggak betah lah. Maaf kalau misalkan jadi karyawan katanya kan disuruh-suruh gitu, ada aja tuntutan. Tapi kalau misalkan kita punya usaha, walaupun itu kecil, kita bisa jadi bosnya gitu ya Pak ya. Nah tadi kan Bapak punya berbagai macam usaha. Ada nggak sih Pak kendalanya dalam menjalankan usaha itu dan seperti apa kendalanya? Tentu proses ya. Jadi teman-teman UMKM ini pembelajaran yang sangat berarti, dan ini bukan hanya saya, mungkin hampir semua pengusaha yang sudah lama berkecimpung akan mengatakan tidak serta-merta kita itu memulai usaha langsung kaya, langsung jadi orang hebat. Iya betul. Semuanya butuh proses. Nah proses ini tentu ada jatuh, ada naik terus, begitu selanjutnya, dan tidak akan stop proses itu seiring kita meningkat. Artinya memang kita harus banyak belajar, mengembangkan wawasan, belajar dari orang lain, belajar dari kejatuhan orang lain, belajar dari kesuksesan orang lain. Tidak harus kita mengalaminya. Jadi ya itu belum lagi regulasi yang berubah, belum lagi kondisi alam dan sebagainya ya, dan juga dunia. Jangan kita merasa Indonesia ini tidak terpengaruh oleh misalkan negara orang perang, kita nggak pengaruh, ada pengaruhnya. Gitu loh. Oke. Nah tadi kan salah satu usahanya adalah di bagian jasa ya, konsultasi untuk terkait masalah perbankan, betul sekali Pak. Nah kenapa sih Pak memilih usaha tersebut? Apa karena background pernah pengalaman nih kerja di salah satu usaha BUMN perbankan, apa bagaimana Pak? Ini berkaitan, ada salah satu pertanyaan dari biasanya saya ngajar karyawan yang menjelang pensiun ya. Pak Teddy, apa sih bisnis yang bagus? Saya tanya ke dia, coba sebutkan satu saja bisnis yang jelek. Bingung kan? Iya. Tapi kalau pertanyaan diubah, bisnis yang cocok untuk saya apa sih Pak? Nah, itu bisa saya jawab. Bisnis yang cocok mulailah dari hobi atau dari kemampuan yang kita miliki. Nah, saya memulai bisnis dari kemampuan. Saya mantan perbankan 17 tahun di bidang kredit. Saya membuka usaha training, mengajar menjadi instruktur perbankan di bidang kredit. Nah, kan itu sesuai dengan kompetensi dan juga saya hobi. Kalau sharing itu saya hobi. Nah, ini dua hal yang saya adopsi.
hobi saya sharing, berbagi kompetensi saya di bidang perkreditan. Sehingga saya mengarang buku, alhamdulillah bestseller di Gramedia, strategi pengajuan kredit. Wah, luar biasa sekali. Masih ada nih Pak ya bukunya sampai sekarang ya. Masih Mungkin ada Tribuners juga. di rumah yang pengen banget belajar, boleh langsung dibaca, dibeli di salah satu toko buku yang terkenal ya di berbagai provinsi nih ya. Ada buku dari Pak Raden Teddy yang tentunya akan memberikan informasi dan juga wawasan bagi Tribuners di rumah. Nih Pak, terkait dengan usaha Bapak, apakah Bapak memanfaatkan transformasi digital ini untuk diusaha, untuk memperkenalkan usahanya secara lebih luas kepada khalayak? Ya, pasti. Sehingga bahkan bukan pribadi ya, tapi saya membuat suatu aplikasi untuk penjualan secara digital namanya Indah Market milik komunitas UMKM Neklas yang akhirnya juga saya manfaatkan ya untuk pribadi masing-masing pelaku UMKM ya, termasuk diri saya sendiri untuk mempromosikan produk. Tentu mempromosikan produk kita melalui dunia digital, melalui online, melalui aplikasi, media sosial dan lain-lain. Kita manfaatkan semuanya. Hanya saja memang khusus untuk training center atau training and consulting. Itu case-case khusus ya. Karena saya juga bergabung dengan beberapa training besar lainnya. Salah satunya misalkan Infobank. Itu adalah training yang besar untuk perbankan. Saya juga tergabung di sana, tergabung di beberapa kawan-kawan training yang lainnya. Jadi saya nggak bisa berdiri sendiri juga. Sinergi. Sinergi artinya berkolaborasi juga dengan para pelaku usaha yang lainnya ya Pak ya. Yang terkait mereka bukan saingan kok, sinergi. Iya betul. Malah kita bisa saling memanfaatkan satu sama lain ya Pak ya, informasi terus akhirnya bisa maju bersama gitu. Nah, Tribuners di rumah, tadi kan sudah banyak lagi nih kita ngomong terkait dengan UMKM dan juga komunitas UMKM dari Neklas, dan ini juga Mutiara masih ada nih beberapa pertanyaan lagi untuk Pak Raden Teddy terkait dengan apa sih kira-kira tantangan untuk para pelaku UMKM di masa era digitalisasi ini Pak? Oke. Program komunitas UMKM Neklas ke depan salah satunya adalah transformasi UMKM menuju Indonesia Emas 2045. Oke. Program pertama itu digitalisasi. Tantangannya, nah ini nih, survei komunitas UMKM Neklas mengatakan bahwa sebenarnya 85% UMKM itu sudah berjualan online. 60% dominan di media sosial. Hanya sedikit yang melalui aplikasi e-commerce ya. Yang diharapkan itu kan di dunia digitalnya ya, digital marketingnya. Misalkan di beberapa all shop ya, aplikasi yang ini kendalanya. Ada dua hal kendala utama pelaku UMKM Indonesia kenapa tidak berjualan dunia digital. Pertama, sederhananya gaptek. Gagal teknologinya. Maaf ya teman-teman UMKM, tapi inilah kenyataan ya. Betul. Gagal teknologi. Teman-teman UMKM dominan tidak mengetahui tata cara untuk berjualan masuk dunia digital ya. Betul. Kedua, tidak memiliki sarana prasarana yang menunjang penjualan online. Mereka nggak punya laptop, PC, atau HP atau Androidnya terbatas. Satu aja udah habis nih, nggak bisa lagi download yang lain kan. Betul. Nah, belum lagi yang ketiga, gangguan internet ya. Tidak semua di kota besar. 61% UMKM Indonesia ini adalah bidang perkebunan dan pertanian yang banyak di desa. Di desa-desa, iya betul. Sehingga mereka kadang-kadang ada sih sinyal, tapi sering gangguan. Iya betul, sulit sinyalnya. Betul banget. Itu tantangan terbesar kita bagaimana. Pertama, mengedukasi kawan-kawan UMKM ini agar melek teknologi. Okay. Kedua, merasa sarana prasarana di dalam program komunitas UMKM Neklas yang namanya Digital Marketing Management. Jadi Mbak Mutiara, kami sudah membentuk namanya Digital Marketing Management. Suatu tantangan yang kami sambut dengan caranya membentuk itu. Digital Marketing Management. UMKM yang nggak bisa jual online, kami siapkan yang membantu nih. Tapi syaratnya satu tim kami hanya bisa membantu 20 UMKM. Mereka, tim ini akan mendaftarkan ke semua e-commerce, aplikasi, media sosial. Membantu kawan-kawan UMKM menjual secara online dengan sarana yang kami miliki. Nah, biasanya baru-baru ini kami melibatkan adik-adik mahasiswa, mahasiswa yang magang yang kami libatkan untuk membantu kawan-kawan UMKM, tapi tetap melibatkan UMKM. Misalkan, Anda dapat pesanan nih, tolong kirim dong duitnya nanti ke UMKM. Ini diharap nggak lama, 6 bulan sambil diajarin di UMKM nih. Setelah 6 bulan diharapkan sudah bisa jualan secara mandiri, secara online ya. Bahkan nanti ngajarin
saudara kita yang lain, UMKM yang lain. Betul. Digital marketing management. Yang kedua, di dalam program digital marketing management kita berharap mengusulkan ke pemerintah, pihak lainnya juga, adanya sentra penjualan online di masing-masing daerah. Misalkan Bandar Lampung nih, ada satu tempat, mau ruko atau rumah, ada 10 atau 20 perangkat komputer dengan satu manajemen, nanti UMKM datang untuk numpang jualan online secara gratis. Nah, coba saya menghimbau Pemda, mari kita bantu membuat sentra penjualan online yang kita berikan pasien gratis kepada UMKM, diatur gilirannya supaya mereka bisa jualan online. Sarana mereka sangat minim sekali. Itu Mbak Mutiara. Jadi kalau di era digital ini memang salah satu hal yang penting itu di sarana dan prasarana yang menunjang edukasi dan sarananya. Iya betul sekali. Emang karena memang pelaku UMKM kan tidak hanya usia muda saja ya Pak, tapi juga ada mungkin usia yang udah lanjut tapi masih pengen banget untuk memiliki usaha, namun dia belum bisa untuk mengoperasikan teknologi ya, seperti itu. Itu salah satunya. Tapi yang paling utama kenapa mereka begitu? Ya harus saya sampaikan hasil survei kami. Ya alhamdulillah survei komunitas UMKM Naik Kelas ini sudah banyak digunakan oleh berbagai pihak, termasuk media nasional juga mengutip kita ya, salah satunya. Bahwa ini mau nggak mau harus saya sampaikan, 16% lebih pelaku UMKM di Indonesia laba atau keuntungan per bulannya di bawah 500.000. 16% loh. Dan 25% lebih pelaku UMKM di Indonesia laba atau keuntungannya di bawah 1 juta. Kalau berdasarkan batas garis kemiskinan berdasarkan BPS 475.000 per kapita per bulan, dengan asumsi ini survei kami lagi, rata-rata pelaku UMKM anaknya 2, ya. Berarti kan minimal 1.900.000 nih kali 4. Berarti dominan pelaku UMKM Indonesia 41% masuk dalam kategori miskin. Ini harus kita sikapi. Iya betul sekali. Ya, artinya saya kemarin ikut acara Kementerian UMKM dan Koperasi, Pak Teten menyampaikan 7 program prioritas. Salah satunya pengentasan kemiskinan. Mungkin pemerintah sudah paham, sudah mengetahui hal ini. Nah, sehingga Kemenkop UKM membuat 7 agenda prioritasnya pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan, oke. Nah mungkin ini kita udah berada di sesi terakhir nih ya Pak Raden Teddy. Mutiara ingin sekali nih mendengar harapan dari Pak Raden Teddy tentang UMKM di Lampung, mungkin secara garis besar di Indonesia. Seperti apa harapannya Pak? Baik, Lampung punya potensi yang luar biasa. Lampung ini adalah suatu daerah perlintasan yang harusnya bisa sangat maju, apalagi dengan infrastruktur yang ada sekarang. Nah, disinilah peran UMKM akan diperlihatkan. Artinya, saya yakin Lampung ataupun Kota Bandar Lampung sendiri dengan 168.000 pelaku UMKM-nya, dan saya cukup terkesima juga. Ternyata pengusaha menengah di Lampung ini yang secara nasional ada 50.000-an, 10%-nya ada di Kota Bandar Lampung. Wah, luar biasa. Luar biasa di Bandar Lampung. Luar biasa sekali memang. 10%-nya di Kota Bandar Lampung. Artinya memang Bandar Lampung atau Lampung secara keseluruhan punya potensi yang sangat luar biasa. Dengan akses infrastruktur yang sangat mendukung. Ada pelabuhan, belum tentu loh setiap kota ada pelabuhan. Iya betul sekali. Ada akses tol, belum tentu semua tempat ada akses tol. Mari kawan-kawan UMKM manfaatkan itu, manfaatkan sebaik-baiknya, buat inovasi, sering ngumpul, sering berteman, banyak teman, bertukar pikiran, menambah wawasan, menambah jaringan. Dengan itu kita bisa berinovasi. Banyak sekali produk yang artinya menciri khas Lampung, khas Kota Bandar Lampung, itu pun ditonjolkan. Wisata lokomotif daripada seluruh pengusaha Lampung punya itu. Ya rame macet nih, saya kesini macetnya bukan main apa, ada orang banyak yang berwisata di Bandar Lampung. Namun secara nasional dengan program transformasi itu bukan perubahan yang biasa. Berubah baju hitam menjadi warna merah, tapi transformasi itu berubah dari dalam sampai keluar. Artinya kami melihat banyak sekali cara di dalam etika, sikap perilaku, ya, kawan-kawan UMKM masih harus kita ubah. Juga termasuk cara komunikasi. Karena menjual produk yang bagus tergantung etika dan cara komunikasi kita menjualnya. Banyakan kita masih lemah di situ. Kita masih lebih mengetahui tentang orang lain, tapi tentang diri sendiri banyak yang paham. Kita nggak tahu, kawan-kawan UMKM nggak paham apa kekuatan dan kelemahan. Nah itu. Ini yang harus kita rubah. Saya mengimbau di akhir sesi ini, mari kita transformasi kawan-kawan UMKM.
transformasi yang sesungguhnya dari dalam diri kita sampai kita transformasi perubahan cara-cara dan strategi ke depan. Oke, jadi pertama adalah transformasi diri sendiri dulu, kenali dan pahami potensi diri, kekurangannya apa dan apa yang perlu ditingkatkan, seperti itu ya Pak. Barulah nanti kita bisa meningkatkan atau mengembangkan hal-hal di luar diri kita sendiri. Wah, luar biasa sekali Tribuners obrolan Mutiara dengan Pak Raden Teddy hari ini, dan semoga Tribuners di rumah bisa mendapatkan informasi, wawasan dan juga semangat baru untuk para pelaku UMKM tentunya, dan juga yang Tribuners di rumah yang baru ingin memiliki usaha dan masih ragu mungkin ya Pak ya, langsung aja lakukan usahanya, jangan ragu lagi, karena kalau kita ragu dan nggak mulai-mulai kita nggak akan tahu seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah Tribuners, mungkin itu saja obrolan Mutiara di podcast UMKM bersama dengan Pak Raden Teddy hari ini. Semoga tayangan hari ini bisa menambah wawasan Tribuners di rumah, dan sampai jumpa di podcast Tribun Lampung berikutnya.